Pemirsa, selamat berjumpa kembali kepada saya, reporter media perisaihukum.com Pusat Jakarta, yang memberitakan kabar-kabar fakta hukum yang berimbang. Jakarta Perisaihukum.com. Gelombang aksi intoleransi terhadap umat beragama kembali mencoreng wajah kebinekaan Indonesia. Aliansi Masyarakat Anti Intoleran, yaitu AMAI, yang di dalamnya tergabung para ketua umum, menggelar konferensi pers untuk menyatakan sikap pada hari Sabtu 2 Agustus 2025 di kantor Sekretariat Seknas Indonesia Maju, yaitu SIM Kampung Melayu, Jakarta Timur. Setelah sebelumnya terjadi di Indragiri Hulu, Cidahu, Sukabumi, Depok, dan Batam, kini penyerangan kembali menimpa umat Kristen yang sedang beribadah di Padang Sarai, Sumatera Barat pada Minggu 27 Juli 2025. Aliansi Masyarakat Anti Intoleran Indonesia, Lamsiang Sitompul, mengatakan pihaknya sangat prihatin dan mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap rumah ibadah dan umat Kristen. Menurut negara, untuk tidak kalah oleh kelompok-kelompok intoleran yang dinilai semakin brutal dan tidak manusiawi. Dia menegaskan bahwa intoleransi merupakan sikap tidak bisa menerima perbedaan yang memicu konflik sosial dan menghambat persatuan nasional. Bahkan Lamsiang mengutip berbagai dasar hukum seperti pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22 HAM, serta pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu DUHAM, yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Lebih jauh, Freddy Moses Ulem Lem, tokoh aliansi, juga menjelaskan dalam peraturan SKB 2 Menteri yang menegaskan bahwa umat Kristen boleh beribadah di rumah, ruko, atau kafe tanpa harus mengantongi izin, bahwa pelarangan ibadah merupakan pelanggaran konstitusi. Dengan demikian, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Kapolri dan mengevaluasi seluruh jajarannya yang dinilai lalai dalam pencegahan tindakan intoleran. Selain itu, mereka juga meminta pencopotan Menteri HAM, yaitu Natalius Pigai, dan Menteri Agama karena dianggap gagal menyelesaikan masalah intoleransi di Indonesia. Sementara itu, Andreas Benaya Rehari, salah satu perwakilan aliansi lainnya, mendesak pembentukan tim khusus untuk melawan kelompok intoleran secara sistematis, serta menuntut kehadiran negara dalam menemui langsung para korban dan memberikan perlindungan, termasuk pendampingan psikologis untuk anak-anak yang menjadi korban trauma. Menyikapi persoalan intoleran yang terjadi di beberapa daerah hari-hari ini di negara kita Indonesia, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Anti Intoleran Indonesia. Pertama-tama kami menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Pentingnya untuk diingat bahwa penanganan intoleran membutuhkan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat secara umum. Dengan adanya kesadaran dan komitmen yang kuat,
diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih toleran dan harmonis. Pasca peristiwa intoleran yang terjadi di Indragiri Hulu, Sukabumi, GBDO. 8 tuntutan dari Aliansi Masyarakat Anti Intoleran, yaitu 1. Bahwa kami mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri Agama Republik Indonesia karena dianggap gagal menjaga kerukunan antara umat beragama di Indonesia. 2. Bahwa kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri HAM Saudara Natalius Pigai karena tidak mampu menjembatani kepentingan masyarakat dari sisi penegakan hak asasi manusia. 3. Bahwa kami mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri dan evaluasi seluruh jajarannya yang dianggap lalai melakukan pencegahan terhadap kelompok intoleran. 4. Bahwa kami mendesak Kapolri segera mencopot Kapolda dan Kapolres yang tidak mampu menjamin kebebasan beragama di wilayah masing-masing. 5. Bahwa kami mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera bentuk tim khusus untuk siap siaga perangai kelompok intoleran Indonesia. 7. Bahwa kami mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencabut peraturan SKB 2 Menteri dan mengeluarkan Perpres tentang jaminan kebebasan beragama serta membentuk Badan Penjaga Kerukunan Beragama di Indonesia. 8. Bahwa kami mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera siapkan psikologi untuk selamatkan anak-anak di bawah umur yang menjadi saksi dan korban kekerasan dari rasa trauma akibat peristiwa tersebut. Para ketum relawan yang terhimpun dalam Aliansi Masyarakat Anti Intoleran tersebut yakni Monisha SE, Ketua Umum Seknas Indonesia Maju, Teddy Mulyadi, Wakil Ketua Umum SIM, Jonggi Huta Barat, Ketua SIM DKI Jakarta, Lam Siang Sitompul, Ketua Horas Bangsa Batak, Ranto Tambunan, Ketua DPD DKI Horas Bangsa Batak, Gus Soleh, Komunitas Agama Cinta, Andreas Benaya Rehari, dan Novalando, Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, Oscar Pendong, Ketua Umum GRPB Indonesia, Ferdi Moses, Ulemlem, aktivis dan praktisi hukum, Bani Birowo, Indonesia Peduli, Albert Timothy, Ketua Umum Nyalakan Indonesia Hebat, Bram Kompera, Aldi, Gerakan Jaga Indonesia, Budje Besiwu, Himpunan Warga Gereja Indonesia, dan Kevin Bram Manalu, aktivis 98. Demikianlah breaking news dari saya. Atas nama pribadi, saya mohon diri. Akhirul kalam, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.